Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang bisa berjumpa di dalam media ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saudara dalam keadaan damai sejahtera di dalam berkat Tuhan. Martin Luther menyimpulkan bahwa kehidupan ini adalah suatu perjalanan. Kita menandainya dengan kalender, tahapan keberhasilan, atau dengan perayaan-perayaan tertentu seperti ulang tahun dan sebagainya. Satu titik atau milestone, tonggak bersejarah dari perjalanan itu bukanlah garis akhir, karena kita masih terus-menerus dalam proses menjadi orang saleh. Artinya masih ada pertumbuhan yang perlu dikejar. Yang penting adalah kita berada di jalan yang benar, dalam jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin tidak semua bersinar cerah dengan kesuksesan, tetapi semua merupakan kekayaan rohani. Sebagai suatu proses, perjalanan hidup kita tidak terputus-putus, tetapi berkesinambungan, yang terdiri dari satuan-satuan pengalaman yang terjalin dengan benang merah. Orang yang menemukan benang merah itu mendapatkan harta kekayaan batin yang luar biasa. Orang seperti itu akan mampu mendengar suara Allah, karena dia melihat tangan Allah yang bekerja dalam hidupnya, sehingga dia mampu juga bertindak sebagai anak-anak Allah. Bagaimana cara menemukan benang merah itu? Caranya yaitu dengan mengingat kembali, mereview, merenungkan, berkontemplasi, dan sebagainya. Seorang mengatakan, "Aku tidak suka mengingat kembali yang lama. Yang terpikir adalah masa lalu yang suram, lelah, cacat, gagal, dan menimbulkan tekanan psikologis, bahkan bisa membuat depresi. Tetapi sekarang aku takjub dengan istilah itu. Mengingat kembali, dengan istilah mengingat kembali. Ini adalah suatu proses menemukan semua tenaga yang tercerai-berai, pikiran, hati, dan fisik kita, dan mengumpulkan lalu menyusun lagi menjadi satuan-satuan pengalaman hidup yang berkesinambungan, dan kita dapat menemukan kerinduan-kerinduan kita yang terdalam kepada Tuhan. Dalam kesibukan sehari-hari, kebanyakan kita tidak mempunyai waktu untuk mengingat kembali perjalanan hidup kita. Karena itu kita kelelahan. Mengingat kembali dapat membangkitkan gairah hidup, memberi kekuatan batin yang tadinya tawar, bosan, menjadi bersemangat kembali. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, recover your past for the building of your future. Temukan kembali masa lalu Anda. Jadikan itu sebagai kekayaan, sebagai pengalaman yang memberikan kekayaan rohani. Dan dengan itu, bangunlah masa depanmu. Kita membangun masa depan tidak dengan modal 0, kosong, 0. Tetapi dengan apa yang kita sudah jalani dalam hidup selama ini. Good or bad, semua bisa menjadi kekayaan yang luar biasa. Dalam pekerjaannya sebagai peternak, kita lihat contoh dari perjanjian lama, seorang yang bernama Ishak. Dia memerlukan air untuk minum bagi ternak-ternaknya. Karena ternaknya banyak, perlu banyak air. Dan di daerah di mana dia tinggal tidak ada sungai atau mata air, maka dia harus menggali sumur. Dan tentu susah menemukan air di padang pasir seperti itu.
Ishak memutuskan untuk menggali sumur-sumur yang dulunya sudah digali oleh ayahnya, Abraham. Penduduk setempat telah menimbun sumur-sumur itu setelah Abraham meninggal. Dan Ishak menggali kembali dan mendapatkan air yang berkelimpahan. Tetapi ketika penduduk setempat mengetahuinya, sumur itu mereka rebut kembali dan Ishak harus pindah ke tempat lain. Dia tidak ingin bertengkar dengan penduduk setempat. Dia mengalah, dia pindah. Dan sekali lagi Ishak menggali sumur yang lain yang dulunya digali oleh Abraham, mendapatkan air yang berkelimpahan. Lagi-lagi Ishak diusir. Seorang yang lemah lembut, tidak memakai haknya, tetapi dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Lalu akhirnya Ishak di tempat yang baru menggali sumur lagi yang dulunya digali oleh Abraham. Dan kali ini syukurlah dia tidak diganggu oleh penduduk setempat. Mereka membiarkan dia memiliki sumur itu. Karena itu sumur itu dia sebut dengan nama Rehobot. Artinya di sini aku mendapatkan kelegaan, kelonggaran, kemerdekaan dari Tuhan. Mengingat kembali pengalaman masa lalu adalah seperti Ishak menggali sumur Abraham. Kita harus menemukan benang merahnya, yaitu apa yang Tuhan kerjakan dalam sepanjang hidup kita. Ini memerlukan hikmat. Dan syukurlah bahwa kita bisa meminta, berdoa, mohon hikmat dari Tuhan, supaya kita bisa melihat benang merah itu. Tangan Tuhan yang perkasa, tetapi yang dengan penuh keindahan menjalin kehidupan kita. Tuhan katakan bahwa kita adalah mahakaryanya, masterpiece yang dia rancang sedemikian rupa supaya kita bisa berbuat baik kepada sesama. Ingat sejauh mungkin masa lalu Anda, usia semuda mungkin sampai saat ini, maka kita akan melihat tahapan-tahapan karyanya. Secara singkat kita bisa melihat kehidupan Musa. Musa sampai meninggalnya berusia 120 tahun. Dan dalam 120 tahun itu kita bisa membagi tahapan kehidupan Musa dalam 3 bagian. Yang 40 tahun yang pertama ketika Musa ada di Mesir. 40 tahun yang kedua ketika Musa ada di padang gurun menjadi gembala ternak dari mertuanya karena dia berkeluarga di situ. Dan 40 tahun yang ketiga, Musa bersama-sama dengan Israel berjalan menuju ke tanah perjanjian. 3 tahapan, dan dalam tiap tahapan itu kita melihat tangan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa, secara unik. Masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri. Pelajarilah hidup Musa dengan memakai 3 pembagian itu. Di Mesir, di padang gurun, dan dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Tuhan sudah membuat rancangan bagi hidup kita. Dia tahu apa yang dia rancang, yang akan memberikan damai sejahtera. Kalau hidup kita di tangannya, dia mengukir hidup itu dengan pengalaman-pengalaman yang kaya makna. Begitu juga dengan kehidupan selain Musa dan kehidupan Yusuf, Samuel, Paulus. Kita lihat bagaimana Tuhan merancang kehidupan mereka dengan indah. Lalu sambil mengingat kembali tahapan hidup saudara, berdoalah, minta hikmat dari Roh Kudus, minta pencerahan dari Roh Kudus, supaya kita bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja. Ada satu kalimat yang kita perlu ingat. Kalau seandainya Anda tidak melihat tangan Tuhan yang bekerja dengan dahsyat dalam hidupmu, ingatlah, jangan sekali-kali engkau meragukan kasih Tuhan, hati Tuhan
tidak melihat tangannya, oke. Tetapi jangan meragukan hati Tuhan yang penuh dengan kasih. Dengan demikian kita akan bisa melihat, kita akan mempunyai perspektifnya Tuhan untuk melihat kehidupan kita. Kalau kita menemukan kembali benang merahnya, kita akan dapat melanjutkan kehidupan dengan mantap. Karena kita tahu bahwa kita berada di jalur yang benar, kita sedang melakukan kehendak-Nya. Happy journey with the Lord. Selamat menempuh perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. God bless you. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia ada di depanmu, dia ada di belakangmu, dia ada di samping kanan kirimu. Dia ada di atasmu, dia ada di bawahmu, menopang engkau. Nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Saya tidak katakan bahwa Anda tidak akan mengalami kesulitan, mengalami kesedihan, tidak. Tetapi di balik itu semua merupakan warna-warni dalam kehidupan kita yang membuat hidup kita seperti sehelai kain yang ditenun dengan warna-warni yang menampilkan gambar yang indah. God bless you. God bless you.